Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zizka Tatra Oktaviani dari kelas SI20C. Dengan ini saya ingin mempresentasikan mengenai tugas sesi 14 tentang perancangan sistem penggajian karyawan. Baik, kita mulai saja. Untuk yang pertama, tentukan judul sistem yang dipakai. Sistem yang dipakai untuk perancangan sistem ini, saya menggunakan sistem penggajian karyawan. Lalu yang kedua, diagram. Kita mulai perancangan sistem ini dari IRD atau Entity Relationship Diagram, atau biasa disebut juga dengan hubungan entitas diagram. IRD adalah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Di sini, saya memilih dalam sistem yang saya buat, terdapat 3 entitas, yaitu pegawai, gaji, dan juga golongan. Dalam IRD ini juga terdapat relasi yang dimana pegawai berhubungan sekaligus menjadi relasi dengan gaji. Begitu juga dengan pegawai berhubungan memiliki relasi pada golongan. Selain itu, dari seluruh IRD ini terdapat juga atribut seperti ID pegawai, nama, jenis kelamin, telepon, alamat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yaitu Logical Relational Structure atau LRS. LRS adalah representasi dari structure record pada tabel-tabel yang berbentuk dari hasil atribut himpunan entitas. Di sini terdapat LRS dari sistem penggajian karyawan. Lalu, LRS yang digunakan yaitu one-to-many, di mana satu entitas dapat berhubungan dengan lebih satu entitas lainnya. Di sini, karyawan dapat berhubungan dengan entitas lainnya seperti untuk data lembur gaji, bagian, absensi, dan juga gaji. Selanjutnya, yaitu normalisasi database. Untuk normalisasi database, terdapat spesifikasi data, di mana spesifikasi data tersebut merupakan desain basis data yang dianggap telah normal. Desain basis data menjelaskan media penyimpanan yang digunakan, primary key, panjang record, dan lain-lain. Spesifikasi basis data yang digunakan dalam sistem yang akan dibangun adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama file, file user, tipe file, file master, media hard disk, dan primary key-nya ID_user. Di sini bisa kita lihat tabelnya. Seperti ini. Lalu selanjutnya ada nama file karyawan, file jabatan, file golongan, file bagian, file penggajian, serta file detail penggajian. Yang selanjutnya yaitu pemodelan, analisis, dan desain sistem dengan model OOP yang meliputi. Yang pertama, ada use case diagram. Di sini
Digunakan program United Modeling Language atau UML untuk menggambarkan proses sistem yang diusulkan sesuai prosedur dengan use case diagram, yaitu seperti pada gambar yang tertera. Berdasarkan gambar tersebut, terdapat satu sistem yang mengelola data penggajian. Ada 3 aktor yang melakukan kegiatan, yaitu admin, karyawan, serta manajer. Serta ada 15 use case yang dapat dilakukan oleh aktor. Adapun prosedur skenario dari use case diagram tersebut, yaitu ada prosedur login, penampilan halaman home, penampilan data input dan user, menampilkan data dan input karyawan, penampilan data dan input bagian, penampilan data dan input golongan, input jabatan, penggajian, lalu menampilkan data penggajian, penampilan laporan penggajian, penampilan laporan bagian, laporan jabatan, laporan golongan, laporan penggajian, dan menampilkan data penggajian karyawan pribadi. Selanjutnya ada activity diagram. Dalam activity diagram yang saya buat, dalam sistem penggajian yang saya buat ini terdapat 3 activity. Sistem sebagai berikut. Yang pertama, ada diagram admin. Berdasarkan gambar activity diagram admin yang tertera, dapat disimpulkan terdapat satu initial node, objek yang diawali 12 action, yaitu membuka aplikasi informasi penggajian karyawan, menampilkan menu login, input username dan password, menampilkan halaman home, melihat data dan input user, melihat data dan input karyawan, melihat data dan input bagian, golongan, jabatan, input penggajian, melihat data laporan, serta logout. Terdapat juga satu fork node, satu join node, satu decision node, dan satu final node, yaitu objek yang diakhiri. Selanjutnya ada diagram karyawan. Berdasarkan gambar diagram karyawan yang tertera, terdapat satu initial node, yaitu objek awal, 6 action, yaitu untuk membuka aplikasi informasi penggajian karyawan, menampilkan menu login, input username dan password, menampilkan halaman home, dan melihat data karyawan pribadi, serta logout. Setelah itu terdapat satu decision node dan satu final node, yaitu objek yang diakhiri. Setelah itu, diagram activity manager. Berdasarkan gambar, terdapat satu initial node untuk objek awal, 7 action yaitu untuk membuka aplikasi informasi penggajian karyawan, menampilkan menu login, input username dan password, menampilkan halaman home, melihat data karyawan, melihat data laporan, serta logout. Serta terdapat juga satu fork node, satu join node, satu decision node, dan satu final node sebagai objek yang diakhiri. Setelah itu terdapat sequence diagram. Terdapat 3 sequence diagram. Yang pertama, sequence diagram admin. Berdasarkan gambar, terdapat satu aktor yang melakukan kegiatan, yaitu admin. Dan 10 lifeline, yaitu login, home, menu user, menu karyawan, menu bagian, menu golongan, menu jabatan, menu penggajian, menu laporan, dan logout. Dan juga terdapat 12 message yang terdapat menjadi alat komunikasi antar objek yang memuat informasi tentang aktivitas yang terjadi.
Yang kedua, ada sequence diagram karyawan. Berdasarkan gambar, dapat disimpulkan terdapat satu aktor yang melakukan kegiatan, yaitu karyawan. 4 line, yaitu login, home, menu, data karyawan pribadi, serta logout. Selain itu, terdapat 6 message yang terdapat menjadi alat komunikasi antar objek yang memuat informasi-informasi tentang aktivitas yang terjadi. Selanjutnya, yang ketiga, terdapat sequence diagram manager. Berdasarkan gambar, sequence diagram manager maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Aktor yang melakukan kegiatan yaitu manajer. Terdapat 5 live line yaitu login, home, data penggajian, menu laporan, serta logout. 7 message yang dapat menjadi alat komunikasi antar objek yang memuat informasi-informasi tentang aktivitas yang terjadi. Selanjutnya yaitu kelas diagram. Untuk kelas diagram dapat dilihat seperti ini. Seperti pada gambar berikut. Dan kelas diagram ini berhubungan juga dengan spesifikasi basis data yang tadi. Untuk selanjutnya yaitu desain interface. Untuk desain interface yang saya buat hanya seperti ini. Yang pertama untuk tampilan login, di sini ada nama PT, halaman login, ketikkan NIP-nya serta password. Selanjutnya itu setelah login nanti akan menampilkan menu home yang dimana terdapat nama PT serta admin atau karyawan yang masuk. Di sini terdapat dashboard, user, karyawan, bagian, golongan, jabatan, penggajian, serta laporan. Selain itu ada juga tampilan profil perusahaan, data user, data karyawan, data bagian, serta data jabatan. Ini untuk halaman dashboard-nya. Yang kedua, tampilan untuk data user. Di sini terdapat username, label, status, edit, serta hapus untuk pencarian username, serta untuk menampilkan data keseluruhan. Selanjutnya itu ada desain interface dari tampilan input user. Untuk tampilan input user, di sini terdapat username NIP karyawan, nama karyawan, password user, label user, serta status user. Terdapat juga input user serta reset. Serta di sini ada data karyawan, terdapat nomor, NIP, nama, alamat, nomor HP, status, nama bagian, nama jabatan, dan kode golongan untuk setiap karyawan. Selanjutnya ada tampilan input karyawan. Untuk tampilan input karyawan di sini terdapat nama jabatan, nama bagian, kode golongan, NIP, password, nama karyawan, tanggal lahir, agama, alamat, nomor HP, email, bergabung kerja tanggal berapa, status karyawan, foto karyawan, untuk diinput oleh karyawan itu sendiri. Untuk tampilan data bagian yaitu terdapat nomor, nama bagian, lokasi bagian, dan edit serta hapus untuk menginput data tersebut. Setelah itu ada input bagian, di mana pada desain ini terdapat nama bagian,
lokasi bagian yang di mana ada tombol input serta reset untuk menginput dan menghapus data bagian tersebut. Setelah itu ada tampilan laporan data penggajian. Desain interface-nya yaitu terdapat kode penggajian, NIP, nama karyawan, tanggal penggajian, bagian jabatan, kode golongan, serta status karyawan. Satu lagi terdapat total gajian, di mana di sini juga terdapat tombol tampilkan data keseluruhan, serta terdapat filter untuk pencarian. Selain itu, di desain untuk tampilan laporan data penggajian ini juga dapat dicetak untuk keseluruhan, yaitu cetak semua laporan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.